Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dimulyadi, NIM 1924 101038 akan mempresentasikan tugas desain analisis algoritma. Saya dari kelas B. Di sini yaitu tugasnya yaitu tugas barisan deret. Mulai dari nomor 1 yaitu notasi sigma dari I sama dengan 3 hingga N plus 3 dari 4. Nah, di sini dalam pengerjaannya saya menggunakan aturan manipulasi yaitu sigma I sama dengan 1 hingga sigma hingga sama dengan hingga N dari C. Nah, maka dari itu kita dapat tuliskan jadi C sama dengan C kali N. Dan sigma aturan yang kedua yaitu sigma I sama dengan 1 dari N 1 dari N dari I sama dengan 1 hingga N 1, maka dari itu kita dapat tuliskan N dikurangi I ditambah 1. Nah, dalam mengerjakan soal ini kita menggunakan soalnya yaitu soal yang tadi yang di atas ini. Nah, setelah itu yang telah kita ketahui dari aturan aturan notasi sigmanya, maka dari itu kita dapat menuliskan C sama dengan Cn atau kita dapat menuliskan 4n. Maka dari itu dari 4n kita menggunakan aturan manipulasi yang kedua. Jadi ini kita anggap aturan manipulasi yang pertama dan ini aturan manipulasi yang kedua. Lalu kita menggunakan aturan manipulasi kedua dan menjadi yang ini. Lalu hasilnya yaitu 4 dikali N plus 3. N plus 3 ini dari mana? Jadi batas atasnya yaitu N plus 3 dikurangi 3 ditambah 1. 3-nya dari mana? 3 dari sama dengan I. I-nya ini. Kita menggunakan aturan yang kedua, ingat. Lalu untuk hasilnya yaitu 4 dikalikan N plus 1 atau 4N plus 4. Nah, di sini kita dapat mengeceknya apakah sudah benar atau belum. Untuk ini yaitu untuk N-nya kita misalkan sama dengan 3. Untuk cara manualnya yaitu kita akan menambahkan N-nya 4 itu sama dengan 3. Jadi berarti kalau di sini sama dengan 3, berarti N sama dengan 3 yaitu dari 3 hingga ke 6 atau 3, 4, 5, 6 atau 4 ditambah 4 sejumlah 4 kali. Jadi 4 terus ditambah 4 dan ditambah 4 sama dengan 16. Nah, untuk rumus apabila kita menggunakan rumus yaitu menggunakan rumus 4n plus 4 yaitu n-nya kita ubah menjadi 3, 4 dikalikan 3 ditambah 4 sama dengan 412 ditambah 4 sama dengan 16. Berarti sama hasilnya. Berarti nomor 1 sudah benar. Nah, untuk yang nomor 2 kita menggunakan ini persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua. Ini yang persamaan ketiga dan ini yang persamaan keempat. Nah, untuk yang nomor 2 ini cara mengerjakannya yaitu seperti ini. Untuk aturan yang pertama tadi untuk soalnya, lalu kita menggunakan aturan yang pertama. Ya, betul. Lalu kita menggunakan aturan yang pertama. Lalu di aturan pertama kita ubah yang sebelah kanan, sebelah kiri kita ubah terlebih dahulu. Yaitu menjadi N sama N dikalikan N plus 1 dan N dikalikan N plus 1. Ini N plus 1 dari mana? N plus 1-nya ini bukan berasal dari sigma N plus 1 ini, tetapi ini masih belum karena ini adalah rumusnya. Lalu kita masukkan N-nya ini menjadi N plus 1, berarti N plus 1 dikalikan N plus 1 ditambah 1, dan untuk 2-nya juga begitu, karena di sini dari 1 hingga 2, maka dari itu kita masukkan 2. Lalu untuk yang sebelah kanan, kita menggunakan 5 sendiri, berarti ini. Untuk yang ini kita pisahkan 5-nya, maksud saya kita ubah bentuknya menjadi rumusnya yaitu 5 dikalikan N plus 1 dikurang 3 plus 1. Ingat kita menggunakan untuk yang tadi adalah aturan keempat. Jadi untuk yang ini kita menggunakan aturan keempat, dan untuk yang ini kita menggunakan aturan yang ke rumus yang ada di PPT. Lalu kita jumlahkan seperti biasa, kita kalikan dan menghasilkan yaitu N kuadrat plus 13N min 14 per 2. Nah, untuk hal ini kita dapat mengeceknya menggunakan cara manual dan juga cara menggunakan rumus. Lalu kita cek yaitu dengan cara manual dan juga cara menggunakan rumus. Apabila cara manual kita misalkan cek sama dengan 4, berarti dari 3 hingga N plus 1 atau 4 tambah 1 yaitu 5. 3, 4, 5 berarti ada 3 kali. Berarti ada 3 ditambahkan 5 ditambah 4 ditambahkan 5 dan juga ditambah lagi 5 ditambahkan 5. Lalu hasilnya adalah 27. Dan apabila kita menggunakan rumus, kita langsung masukkan saja kepada rumus yaitu N kuadrat yaitu 4 kuadrat sama dengan 16 ditambahkan 13 dikalikan 4 sama dengan 52 dikurangi 14 dibagi 2. Ada itu hasilnya juga sama dengan 27. Kita next ke soal berikutnya. Nah, dalam soal berikutnya yaitu sigma I sama dengan 0 hingga N-1 dari I plus 1 kuadrat. Nah, dalam mengerjakan soal ini kita nantinya akan mencari nilai apa? Jadi nilai persamaan sama. Kita menggunakan banyak persamaan, banyak aturan di sini, yaitu aturan yang pertama, kedua, kita sebut saja kedua, ketiga, keempat, kelima,
dan ke-6. Nah, ini nanti akan terbantu semua atau dibuat semua. Untuk yang pertama yaitu kita ubah dulu dari soal ke bentuk yang awal sendiri yang saya tulis di atas sendiri, yaitu saya menuliskannya ini menggunakan aturan yang pertama. Jadi yang pertama warna hijau ini, dan setelah itu kita pecah lagi untuk yang kanan dan yang kiri. Untuk ini setelah itu kuadrat ini kita pecah lagi, yaitu kita menggunakan yaitu persamaan yang ke-6. Di persamaan ke-6 kita pecah. Setelah kita pecah, kita ada I kuadrat, lalu ada lagi I plus 1. Lalu setelah itu kita menggunakan untuk yang I kuadrat, kita menggunakan aturan yang keempat. Dan untuk yang I plus 1, kita menggunakan aturan untuk I plus 1 kita menggunakan aturan yang ada di PPT. Setelah itu kita kerjakan seperti matematika biasa, yaitu kita inputkan n-nya yaitu menjadi n-1. Kita inputkan seperti biasa. Setelah itu kita mendapatkan hasil 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n per 6. Lalu kita cek, yaitu kita cek menggunakan rumus dan menggunakan cara manual. Apabila kita menggunakan cara manual, kita cek dulu di pojok, yaitu apabila kita menggunakan cara manual, apabila n sama dengan 3, misalkan n sama dengan 3, kita menggunakan cara manual, yaitu seperti soal biasa, seperti soalnya, yaitu apabila kita n sama dengan 3, berarti dari 0 hingga 3 dikurangi 1, atau sehingga 0 sampai 2. Berarti dari 0 plus 1 kuadrat, ditambahkan 1 plus 1 kuadrat, ditambahkan 2 plus 1 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1 ditambahkan 4 ditambahkan 9 sama dengan 14. Ingat, hasilnya 14. Dan apabila kita menggunakan rumus, kita langsung masukkan saja. Ya, kita cek dengan menggunakan rumus apakah hasilnya juga sama dengan 14, yaitu 2 dikalikan 27, ditambahkan 3 dikalikan 9, ditambahkan 3 dibagi 6. Nah, hasilnya yaitu 54 ditambahkan 27, ditambahkan 3 per 6. Yaitu hasilnya juga sama dengan 14. Berarti terbukti itu rumusnya atau hasilnya benar. Nah, untuk soal nomor 4 kita menggunakan aturan pertama, kita sebut ini aturan pertama, dan ini kita sebut aturan yang kedua, yaitu kita langsung saja dari soalnya, yaitu dari sigma J sama dengan 1 hingga N dari 2J dikalikan 2 pangkat J plus 1. Lalu setelah ini kita akan menggunakan aturan, yaitu untuk duanya dapat kita keluarkan dulu. Dan maka dari itu kita mendapatkan dari sigma J sama dengan 1 hingga N dari J dikalikan 2 pangkat J plus 1. Nah, ini 2J plus 1 ini dapat kita jabarkan, yaitu sifat eksponen, yaitu 2 pangkat J plus 1 bisa kita tuliskan 2 pangkat J dikalikan 2. Atau jabarannya di bawahnya, lalu di bawahnya lagi kita dapat mengeluarkan lagi angka 2, keluar sigma, jadi 2 dikalikan 2 dari J sama dengan 1 hingga N, J dikalikan 2 pangkat J. Nah, ini untuk 2 pangkat J, kita dapat menggunakan aturan yang kedua di sini. Nah, di aturan yang kedua kita dapat menuliskan yaitu 2, yaitu N min 1 dikalikan 2 pangkat N plus 1 ditambahkan 2. Nah, setelah ini kita akan buktikan rumus, yaitu dengan cara menggunakan cara manual, ataupun kita akan menggunakan rumus. Yang pertama kita akan menggunakan cara manual. Cara manual kita langsung saja inputkan, kita contohkan di sini N sama dengan 3. Jadi N-nya sama dengan 3, kita inputkan secara manual. Jadi dari 1 hingga 3, berarti ada 3 kali, yaitu 2 dikalikan J sama dikalikan 1, 2 dikalikan 1, dikalikan 2 pangkat 1 plus 1, ya betul, ditambahkan 2 dikalikan 2 dikali 2 pangkat 2 ditambahkan 1, ditambah 2 dikalikan 3 dikali 2 pangkat 3 plus 1. Lalu hasilnya adalah 8 ditambah 32 ditambah 96. Lalu hasilnya adalah 136. Nah, ini untuk cara manualnya, yaitu kita inputkan satu-satu langsung ke dalam soal. Apabila kita menggunakan rumus, kita coba, yaitu rumusnya 4 dikalikan N min 1 dikalikan 2 pangkat 2 N plus 1 ditambahkan 2. Yaitu kita langsung saja inputkan untuk N-nya sama dengan 3, berarti 4 dikalikan 3 dikurangi 1 dikalikan 2 pangkat 3 plus 1 ditambahkan 2. Berarti 4 dikalikan 2 dikalikan 2 pangkat 4 ditambah 2.
Dan ternyata hasilnya juga sama, yaitu 136. Berarti untuk pembuktian yang nomor 4 telah berhasil, dan berarti untuk nilainya sama. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan satu aturan, yaitu aturan yang pertama. Dari soal ini kita dapat menuliskan, yaitu apabila ini kita menggunakan mempunyai 2 sigma, kita dapat menuliskan, maksud saya ini kita mempunyai 2 sigma, kita dapat menuliskan yaitu sigma AI ditambahkan sigma-nya BJ. Berarti untuk soal ini kita dapat menuliskan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N dari I ditambahkan sigma dari J sama dengan 1 hingga ke N dari J. Nah, setelah itu kita akan ubah seperti aturan yang ada di PPT, yaitu untuk I-nya menjadi N kita kalikan N plus 1 per 2, dan untuk J-nya pun sama. Lalu kita tambahkan seperti biasa, kita gabungkan, lalu hasilnya adalah N kuadrat plus N. Lalu kita akan ngecek apakah persamaan yang ada di soal ini apakah sama dengan hasil yang telah kita temukan. Maka dari itu kita akan ngeceknya, misalkan N-nya sama dengan 3, berarti N sama dengan 3. Kita akan ngecek secara manual, berarti untuk N sama dengan 3, berarti dari 1 hingga ke 3, 1, 2, 3, berarti ada 3 kali pengulangan, yaitu 1 ditambahkan 1, lalu untuk IJ-nya yaitu 2 ditambahkan 2, lalu ditambahkan lagi 3 ditambahkan 3. Hasilnya sama dengan 2 ditambahkan 4 ditambahkan 6. Berapa hasilnya? Yaitu 8 ditambahkan 6 sama dengan 14. Mohon maaf, 8 ditambahkan 6 hasilnya sama dengan 12. Nah, apabila kita menggunakan rumus, kita langsung saja menyebutkan N sama dengan 3 ke dalam rumus, yaitu sama dengan N kuadrat plus N. 3 kita inputkan, 3 kuadrat plus 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 6 ditambahkan 3 sama dengan, mohon maaf, 3 kali 3 ditambahkan 3 sama dengan 12 juga. Jadi hasilnya sama, berarti untuk soal yang di atas sama dengan rumus yang di bawah. Jadi pembuktiannya berhasil. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita mempunyai 2 sigma, tetapi di sini kita langsung saja tanpa memiliki aturan tambahan, kita langsung saja bisa menggunakan aturan yang ada di PPT. Apabila kita memiliki 2 sigma begini, kita akan pecah, yaitu dari sigma J sama dengan 1 hingga ke N sama dengan 1, dan juga kita akan dikalikan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N dari I kuadrat, atau kita pecah begini. Lalu untuk yang sama dengan 1, kita langsung saja kita masukkan, yaitu untuk kita ubah bentuknya menjadi N dikurangi I ditambahkan 1, dan untuk yang I kuadrat kita bisa menggunakannya, yaitu mengubahnya bentuk menjadi N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 per 6. Lalu untuk N dikurangi I-nya tadi sama dengan 1, I-nya sama dengan 1, berarti N dikurangi 1 ditambah 1 berarti tinggal N. Nah, dari sini untuk N-nya langsung bisa kita jadikan 1, atau kita bisa kalikan, berarti N kuadrat dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1, atau menjadi seperti ini. Lalu untuk N kuadratnya kita kalikan lagi menjadi 2N pangkat 4 ditambahkan N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 3 plus N kuadrat per 6. Lalu kita jadikan 1 untuk pangkat yang sama, yaitu N pangkat 3 ditambahkan 2N pangkat 3 menjadi 3N pangkat 3, berarti hasilnya yaitu 2N pangkat 4 ditambahkan 3N pangkat 3 ditambahkan ditambahkan N kuadrat dibagi 6. Nah, kita akan buktikan lagi, yaitu apakah rumus yang hasil yang kita dapatkan apakah sama dengan yang ada di soal. Kita buktikan dengan cara manual dulu, yaitu dengan cara manual, misalkan lagi N-nya sama dengan 3, berarti untuk cara manualnya yaitu menggunakan, nah untuk kita ngecek secara manual kita dapat menggunakan rumus 1 dikalikan N dikalikan I pangkat 2. Nah, untuk N sama dengan 3, berarti untuk sigmanya dari 1 hingga 3, berarti terjadi pengulangan selama 3 kali, berarti 1 dikalikan 3 dikalikan 1 kuadrat ditambahkan 1 dikalikan 3 ditambahkan 2, maksud saya dikalikan 2 kuadrat ditambahkan 1 dikalikan 3 dikalikan 3 pangkat 2. Lalu untuk hasilnya yaitu 3 ditambahkan 12 ditambahkan 27. Tahu hasilnya sama dengan 42. Lalu apabila kita menggunakan rumus, kita cek dulu. Bila menggunakan rumus berarti kita menggunakan 2N pangkat 4 ditambah 3N pangkat 3 ditambahkan 2N ditambahkan N kuadrat per 6. Kita langsung masukkan, jadi 2 dikalikan 3 pangkat 4 ditambahkan 3 dikalikan 3 pangkat 3 ditambahkan 3 kuadrat dibagi 6, hasilnya adalah 2 dikalikan 81 ditambah 3 dikalikan 27 ditambahkan 9 dibagi 6.
Lalu untuk hasilnya yaitu 256 dibagi 6 atau 256 dibagi 6 yaitu sama dengan 42. Ternyata sama, berarti pembuktiannya berhasil dan untuk hasilnya bisa dikatakan benar.